Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Hera Gustianto Ali Murni, episode 34. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto dapat kembali menjumpai para kawargian semua di audio podcast kita kali ini. Seperti biasa, izinkan saya selalu mendoakan para kawargian selalu sehat sejahtera, sukses, dan bahagia dimanapun dan kapanpun para kawargian sedang mendengarkan audio podcast ini. Nah, bagi para kawargian, pernah nggak sih kita melihat atau mendengar cerita ada teman kita, saudara kita, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kita ternyata melakukan self-harm, yaitu suatu perbuatan untuk menyakiti diri sendiri. Perbuatan ini bisa mulai dari sering mencubit diri sendiri, bahkan hingga mengiris atau melukai bagian-bagian tubuh tertentu, di mana tentunya terkadang hal ini dilakukan di bagian tubuh yang mudah untuk ditutupi. Nah, jika para kawargian mungkin mendapati ada orang-orang yang seperti itu di dekat para kawargian, atau bahkan jika orang-orang tersebut cukup berarti atau berharga bagi para kawargian, maka ikuti terus audio podcast kali ini karena kita akan membahas tentang self-harm. Self-harm seringkali disebut juga sebagai self-injury adalah tindakan menyakiti diri sendiri seperti memotong, membakar, atau memukul tubuh, atau tadi seperti yang saya bilang adalah mencubit, bahkan mengiris bagian tubuh tertentu. Sampai saat ini adalah topik yang dianggap tabu dan seringkali dipenuhi dengan stigma-stigma negatif. Namun sayangnya pada kenyataannya, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang dokter, percaya atau tidak, saya sering mendapati kasus-kasus ini hadir di depan mata saya sendiri. Dalam artian, ternyata jumlahnya cukup naik secara signifikan. Yang perlu kita pahami bahwa self-harm bukanlah tindakan yang dilakukan dengan ringan, atau dengan kata lain dilakukan tanpa alasan yang jelas. Seringkali tindakan-tindakan seperti ini merupakan manifestasi dari rasa sakit emosional yang mendalam atau sangat berat bagi penderitanya. Pada kasus ini, melukai diri sendiri atau yang disebut dengan self-harm tadi adalah bentuk pelarian dari kenyataan yang sulit untuk diterima bagi individu tersebut. Nah, tentunya rasa sakit yang dirasakan oleh orang tersebut atau individu tersebut awalnya biasanya diawali oleh rasa sakit secara psikologis. Namun, ketika seseorang melakukan self-harm, mereka akan mengalami efek fisik yang menyakitkan. Tapi bagi sebagian orang itu menjadi cara untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional tersebut. Bayangkan saja Anda terjebak dalam kecemasan yang tidak tertahankan atau depresi yang sangat mendalam. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar bahkan. Maka di situasi tersebut melukai diri sendiri bisa menjadi sebuah cara dalam tanda kutip untuk meredakan tekanan emosional yang terlalu besar untuk ditanggung. Beberapa pelaku bahkan mengatakan rasa sakit fisik dari self-harm itu sendiri
memberikan sensasi yang lebih mudah ditangani daripada rasa sakit emosional yang terus-menerus mereka rasakan. Ini kurang lebih seperti fokus pada rasa sakit fisik untuk sementara waktu, hingga rasa sakit tersebut dapat membantu mengalihkan perhatian dari rasa sakit batin atau mental emosional yang mereka rasakan. Nah, bagaimana sebetulnya rasa sakit fisik ini bisa membantu seseorang untuk melalui rasa sakit emosional yang dirasakan? Jadi begini, ada beberapa pengaruh self-harm terhadap neurokimia tubuh. Yang pertama adalah dari hormon endorfin. Ketika seseorang melakukan self-harm, tubuh kita merespon dengan melepaskan endorfin yang merupakan senyawa kimia alami yang bertindak sebagai penghilang rasa sakit. Endorfin bekerja dengan cara menumpulkan persepsi rasa sakit, memberikan sensasi euforia, dan akhirnya kita mengalami perasaan nyaman. Namun sayangnya, ketika kita berulang kali melakukan self-harm, maka bisa terjadi kemungkinan penurunan sensitivitas tubuh kita terhadap endorfin, sehingga tubuh kita tidak lagi menjadi sensitif, dan ini menyebabkan kita butuh lebih banyak luka untuk mencapai efek yang sama. Yang kedua, disebutkan juga self-harm dapat mempengaruhi serotonin. Serotonin ini adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, untuk kita tidur, nafsu makan kita, dan fungsi kognitif lainnya. Serotonin yang rendah itu dibuktikan terkait dengan depresi, kecemasan, dan perilaku impulsif. Namun, dalam beberapa kasus, self-harm ini sendiri ternyata menyebabkan peningkatan kadar serotonin, yang pada akhirnya memberikan efek menenangkan atau meredakan stres. Namun sayangnya, peningkatan ini tidak berlangsung lama dan akhirnya diikuti oleh penurunan serotonin yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Kemudian tentunya karena ada stres, maka hormon selanjutnya yang dipengaruhi adalah kortisol. Kortisol ini sendiri akan meningkat pada saat melakukan self-harm, sehingga di sini kita akan merasakan sensasi seperti kita ini mau lari, yaitu denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, tingkat energi meningkat, sehingga seolah-olah kita menjadi semangat untuk sementara. Namun tentunya ini tidak berlangsung lama dan efek jangka panjangnya justru bisa menyebabkan gangguan tidur, penurunan fungsi kekebalan, dan akhirnya sampai peningkatan resiko jantung. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa self-harm ini akan meningkatkan hormon dopamin, di mana hormon dopamin ini yang biasanya menyebabkan kita mengalami sensasi kenikmatan atau pembebasan atau liberation. Nah, akhirnya kalau ini terjadi terus-menerus, kita juga akan mengalami penurunan sensitivitas terhadap dopamin dan ini bisa menyebabkan kita kecanduan terhadap perilaku tersebut. Kenapa? Karena kita ingin agar dopamin ini tetap terus ada dalam tubuh. Inilah yang menyebabkan perilaku tersebut menjadi sulit untuk ditinggalkan. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi dalam tubuh fisik kita ketika kita melakukan self-harm dan sebabnya kenapa perilaku tersebut bisa menjadi candu. Dalam artian perilaku tersebut akan sangat menarik untuk kita ulang-ulang kembali. Namun tentunya penting untuk diingat bahwa self-harm bukanlah solusi yang sehat atau efektif untuk mengatasi masalah emosional diri sendiri. Melukai diri pada akhirnya hanya memberikan bantuan sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi siklus berbahaya karena kecanduan itu tadi dan ini akan sulit untuk dihentikan secara tiba-tiba. Maka kembali dari sudut pandang hipnoterapi yang biasa saya lakukan, penggalian akar masalah adalah kunci utama untuk kita bisa menyelesaikan perilaku self-harm ini. Tanpa kejelasan akar masalah, maka terapi apapun yang dilakukan ini hanya akan menjadi
temporary atau terapi sementara. Karena itulah konsultasi dan konseling juga menjadi hal wajib yang harus para pelaku self-harm lakukan. Kembali lagi, pada akhirnya semua tergantung pada diri Anda. Jika mungkin Anda yang mendengarkan audio podcast ini mungkin adalah seseorang yang sedang terjebak dalam perilaku self-harm ini, percayalah bahwa Anda tidak sendiri. Masih banyak orang, masih banyak perilaku, masih banyak tindakan yang bisa dilakukan untuk membantu Anda. Namun tentunya hal pertama yang harus Anda miliki adalah kesadaran bahwa perilaku ini tentunya tidak bisa untuk terus Anda lakukan. Karena tentu saja itu akan merugikan diri Anda sendiri. Dan pada orang-orang yang mungkin teman dekatnya, saudara, atau orang-orang terdekatnya sedang mengalami atau menderita perilaku tersebut, maka silakan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional supaya mereka mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkannya. Demikian yang saya bagikan dalam audio podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan tentunya mari kita terus untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap kesehatan mental, emosional maupun fisik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, saya Dr. Ranto undur diri. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.